Pemirsa, hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sidang akan digelar setelah pantauan hilal dari 123 titik. Pemantauan disampaikan ke Kementerian Agama. Namun ada ormas Islam yang sudah menentukan 1 Syawal sebelum penetapan dalam sidang isbat. Salah satunya Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April 2023. Lalu bagaimana perbedaannya, metode yang digunakan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya serta pemerintah dalam penentuan 1 Syawal? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid, Pengurus Pusat Muhammadiyah Endang Mintarja dan Peneliti Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Iya Pak Endang, seperti apa Anda melihat bagaimana perhitungan atau penentuan 1 Syawal ini yang berbeda Pak? Baik. Terima kasih. Pertama, perbedaan penentuan awal bulan bagi negara kita itu sudah menjadi sesuatu hal yang mudah. Jadi pada semua pihak dapat menyikapinya secara bijak. Apa yang terjadi sebetulnya di dalam ajaran Islam ini sudah bukan hal yang patut terjadi saja, kaitan dengan kebijakan ijtihad dalam menentukan metode penentuan ukuran. Alhamdulillah dalam hal ini Mbak ya, Muhammadiyah menggunakan metode hisab yang disebut dengan hisab hakiki mundur hilal. Jadi hisab hakiki mundur hilal itu adalah metode perhitungan astronomi yang memang betul-betul menghitung gerakan faktual benda-benda langit, terutama dalam hal ini bulan dan gerak semu manusia. Oleh karena itu, dalam metode hisab hakiki wujudul hilal, itu siklus 1 bulan itu berakhir ditandai dengan ijtima atau peristiwa konjungsi. Nah kebetulan alhamdulillah pada hari ini itu kita dibantu dengan anugerah Allah Ta'ala dengan terjadinya gerhana matahari hibrid. Jadi sebetulnya secara astronomi ini menunjukkan bahwa siklus bulan berjalan sudah berakhir pada pukul 11 tadi. Nah, tetapi untuk puasanya tetap harus dilanjutkan sampai maghrib sebagaimana firman Allah Ta'ala, jadi kemudian tetaplah sempurnakan puasamu sampai malam hari tiba akhir maghrib. Nah, di dalam metode hisab hakiki wujudul hilal, selain telah terjadinya peristiwa konjungsi atau ijtima ya, di mana bulan, matahari dan bulan ada sejajar dalam peristiwa yang sama. Nah ini kemudian diverifikasi lagi dengan posisi hilal pada saat matahari terbenam. Jadi konjungsinya sudah terjadi sebelum matahari terbenam, dan kemudian yang kedua diverifikasi posisi hilal pada saat bulan terbenam. Nah ketika ya hasil perhitungannya menunjukkan bahwa pada saat matahari terbenam bulan itu ya masih di atas ufuk, maka berapapun ketinggiannya itu mengindikasikan atau menandakan bahwa bulan baru telah lahir. Oleh karena itu bagi warga Muhammadiyah ya, hari ini di mana tadi sudah terjadi konjungsi pada pukul 11 dan menurut perhitungan hisab nanti pada saat matahari terbenam yaitu bulan posisinya sudah di atas ufuk ya, sekitar 1 sampai 2 derajat untuk wilayah Indonesia, maka itu sudah dapat dipastikan bahwa bulan Syawal telah tiba. Sehingga keesokan harinya pada tanggal 21 April itu bertepatan dengan 1 Syawal tahun 1444 Hijriah. Nah, dengan demikian Muhammadiyah akan menyelenggarakan Idul Fitri pada Jumat esok hari. Sehingga hari ini adalah hari yang terakhir bagi Muhammadiyah untuk berpuasa selama demikian, Mbak. Baik. Pak, lalu apakah ada kaitannya nih antara ilmu hisab dengan ilmu falak atau astronomi?
Oh ya, itu sangat erat kaitannya. Ya. Jadi antara kaitan ilmu hisab dengan ilmu falak astronomi itu sangat erat. Apalagi Mbak ya, jadi astronomi atau ilmu hisab di zaman kita ini itu sudah mencapai kematangannya. Oleh karena itu tidak ada perbedaan perhitungan ya, antara NU, Muhammadiyah, pemerintah, sebetulnya hisabnya sudah sama. Ya. Cara menghitungnya sudah sama. Hanya saja kriterianya yang berbeda. Jadi kalau ditanya apakah ini erat kaitannya dengan astronomi, sangat erat. Ya, sangat erat sekali karena memang hisab itu ya astronomi itu ya, gitu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi problem perbedaan cara penghitungan di kalangan ahli hisab, sehingga sudah tidak masalah sebetulnya di hisabnya. Nah, yang menjadi bahan diskusi sampai saat ini adalah kriterianya. Ya, kriteria. Makanya Muhammadiyah kriterianya pokoknya pertama telah terjadi konjungsi sebelum terbenam matahari, dan pada saat terbenam matahari itu bulan masih berada di atas ufuk, berapapun ketinggian derajatnya. Nah, adapun pemerintah atau beberapa ormas yang lain menetapkan kriteria bahwa ketinggiannya mesti diperhitungkan. Yaitu ketinggian kemungkinan dapat dilihatnya hilal. Sekarang di negara kita menganut ketinggian 3 derajat yang sebelumnya 4 derajat. Jadi sekarang itu sebetulnya perbedaannya bukan di perbedaan hisab. Ya, semuanya sudah pakai hisab. Hanya saja hisab ini digunakan untuk apa? Ya. Nah, kalau Muhammadiyah hisab menggunakan hisab untuk penentu awal bulan. Nah, sedangkan bagi yang lain hisab hanya sebagai pemandu. Pemandu ini apa? Pemandu untuk ru'yah. Jadi sehingga dalam hal ini masih ada perbedaan metodologis. Tapi kalau penerimaan hisabnya sudah oke sebetulnya. Ya. Cuma tadi ya, bagaimana menggunakan hisab itu sendiri itu yang menjadi masih bahan diskusi. Jadi Muhammadiyah sebagai bahan itu sebagai penentu, sedangkan bagi yang lain hisab itu hanya sebagai pemandu. Begitu, Mbak. Baik, lalu dalam hal menentukan masuknya waktu sholat dan penentuan arah kiblat ini kan juga menggunakan metode hisab ya Pak ya. Kenapa untuk menentukan 1 Syawal dan juga 1 Ramadan ini bisa berbeda begitu? Tadi dibandingkan dengan apa? Kiblat. Ya, kiblat dan juga sholat kan menggunakan metode hisab dan sama begitu ya Pak? Ya, sebetulnya ini juga prosesnya panjang ya Mbak. Muhammadiyah itu sudah berupaya meluruskan arah kiblat sudah abad yang lampau. Pada saat itu sebagaimana kita tahu banyak penolakannya ya, bahkan Muhammadiyah dikafir-kafirkan untuk dianggap kelompok sempalan. Tapi beriring dengan sejalannya waktu ya, alhamdulillah kemudian pada tanggal 2010 bulan Juli itu ya, Majelis Ulama Indonesia pun dan beberapa ormas yang lain meluruskan arah kiblat sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah sahabat Jakar. Jadi memang ini butuh waktu Mbak untuk penerimaan iptek dari ilmu pengetahuan dan teknologi masuk ke dalam ranah agama. Nah, bagi Muhammadiyah iptek itu bagian dari ilmu ya, dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal ilmu itu sudah terpuji akurasinya, maka dia merupakan anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara bagi yang lain, iptek itu dalam hal ini astronomi itu hanya baru sebagai alat bantu, tidak sebagai penentu. Nah, saya kira ini juga prosesnya mungkin kurang lebih sama dengan penentuan arah kiblat. Jadi dulu orang sulit sekali itu ya menerima bagaimana cara menentukan arah kiblat ya, dengan menentukan misalnya global positioning system ya. Yang sekarang kita sudah punya apa ya, kita berada di mana itu kita sudah tahu berada di lintang berapa, di bujur berapa ya, dan harus miring berapa ke arah kiblat itu. Ya dulu orang masih susah untuk menerimanya, tetapi sekarang sudah pecah lagi. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana nanti untuk dapat menerima hisab ya, dalam penentuan awal bulan ini dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah tidak akan lelah untuk terus berupaya ya, dan bersabar mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa. Oke, pandang dalam penentuan hisab diketahui ada 2 macam, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Perbedaannya apa ini Pak? Hisab urfi itu hisab yang berdasarkan rata-rata. Di dia itu membagi bulan seperti kita dalam bulan Masehi ya, itu bulan
bulan dalam Komariah itu dibagi misalnya yang bulan pertama Muharram 30, bulan berikutnya 29, bulan berikutnya lagi 30 dan selalu begitu. Karena kata Rasulullah SAW, memang sebulan itu kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Nah, sedangkan kalau hisab hakiki itu betul-betul hisab dengan menghitung pergerakan benda-benda langit secara faktual. Jadi bukan lagi dengan perkiraan, bukan lagi dengan rata-rata, tapi dengan akurasi yang sangat tepat. Nah, inilah makanya kemudian hisab yang dipegang itu disebut dengan hisab hakiki. Dan hisab seperti ini sebetulnya cara menghitungnya ya itu sudah sama. Jadi ada ulama, pemerintah, saya kira sudah tidak ada perbedaan. Oleh karena itu dalam penggunaan hisab itu sudah tidak ada problem ya. Tapi menggunakan hisab itu sendiri masih ada diskusi di kalangan. Baik, Pak Endang, lalu apa saja yang menjadi syarat kriteria awal bulan dalam metode hisab ini? Dalam hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah, kriterianya itu jadi pertama tadi sudah terjadi konjungsi bulan, matahari, bumi ya pada di tanggal 29 misalnya. Nah itu dan konjungsi itu terjadi sebelum terbenam matahari. Itu yang kriteria yang kedua. Jadi ada di konjungsi terjadi sebelum terbenam matahari dan kemudian pada saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk atau hilal berada di atas. Nah itu 3 kriteria itu yang untuk menentukan awal bulan di dalam metodologi hisab Muhammad. Baik, dalam proses hisab ada yang disebut ijtima begitu. Bagaimana menghitung saat terjadinya ijtima? Nah, ijtima itu sebetulnya Mbak ya, jadi itu adalah peristiwa konjungsi. Jadi di mana bulan, matahari, bumi berada dalam garis bumi yang sama. Ya, itu ada rumus perhitungannya ya, dengan menghitung misalnya eclipse longitude ya, matahari dan kemudian apparent longitude bulan. Jadi kalau misalnya ELM ya, eclipse longitude matahari dengan apparent longitude bulan itu sama, berarti pada jam itu sudah sedang terjadi ijtima. Ya. Kalau dia lebih kecil dari longitude matahari, berarti ijtima akan baru terjadi setelah matahari. Kalau sebelumnya atau kalau lebih besar, berarti ijtima sudah terjadi ya pada saat perhitungan itu dilakukan. Itu cara sederhananya. Baik, lalu Pak Endang, bagaimana Muhammadiyah kenapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab dalam penentuan kalender Hijriah ini? Baik, Mbak. Jadi metode hisab itu ya kenapa digunakan oleh Muhammadiyah? Pertama, ya memang Al-Quran menyebut hisab. Oleh karena itu kami meyakini, Muhammadiyah meyakini bahwa hisab itu adalah ajaran Islam yang ideal yang harus dilakukan. Nah, kenapa Rasulullah SAW memakai ruqyah? Karena memang kondisi umat pada saat itu belum sampai pada kemampuan untuk hisab. Kata Rasulullah, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Kami ini umat yang ummi, belum pandai menulis, apalagi menghitung pergerakan benda-benda langit. Nah, jadi Al-Qur'annya nyebut hisab. Jadi oleh karena itu kami meyakini yang ideal itu hisab. Sedangkan yang itu adalah jawaban sementara bagi umat Islam yang pada saat itu belum menguasai ilmu hisab. Dari Rasulullah SAW itu adalah sosok orang yang sangat cerdas dan beliau sangat mengerti bagaimana kondisi umat pada saat itu. Sehingga jalan keluar pada saat itu untuk mengetahui pergantian bulan itu dengan cara melihat atau meruqyah. Nah kemudian hisab itu memberikan kepastian macam dalam kalender. Jadi sebagaimana kita tahu kalender itu harus dibuat jauh-jauh hari, tidak bisa dadakan. Nah hisab ini memberikan kepastian sehingga semua orang dapat menggunakan kalender penanggalan termasuk bentuk waktu ibadat dengan pasti, tidak menduga-duga lagi, dia tidak was-was lagi apakah besok masih lebaran atau tidak. Sehingga hisab ini semacam menjadi masa depannya umat Islam insyaallah. Baik, terima kasih Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah Endang Mintarja sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat menyambut hari kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News MNC News.